Halo Cuan Troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan di akhir pekan ini, di hari Jumat ini, semoga para Cuan Troopers bisa bilang happy weekend, happy cuan. Kenapa? Karena di weekend ini kita ngelihat indeks harga saham gabungan kita itu rally ya. Rally-nya itu di atas level 7.000. Dan menurut konsensus para analis dan juga para profesional trader ini kalau bisa ketahan di atas 7.000 minggu depan, indeks harga saham gabungan kita akan melanjutkan rally-nya di atas 7.000. Dan yang lebih spesial lagi, kita akan Instagram live bersama dengan Bro Michael Yo yang sudah ditunggu-tunggu dari berbulan-bulan yang lalu gitu ya, untuk membahas tentang pergerakan indeks harga saham gabungan dan tentunya sektor dan emiten-emiten yang menarik untuk kita bahas gitu. Karena tentunya ini kita kalau ngelihat ya timeline di kuartal ketiga 2023 ini sebentar lagi akan selesai ya. Sekarang sudah tanggal 22, minggu depan udah akhir dari kuartal ketiga, kita udah siap-siap masuk ke kuartal keempat ya, Oktober, November, Desember. Nah, biasanya yang ber ini di akhir tahun itu adalah momentum untuk meraup cuan gitu ya. Karena katanya di akhir tahun itu kan ada yang namanya Santa Claus Rally, dilanjutkan dengan January Effect, dan strateginya banyak yang bilang ya, orang-orang itu pada ngambil atau pada nabung di Oktober gitu, nanti jualannya di Januari. Nah, benarkah seperti itu? Dan kalau benar seperti itu, emiten yang mana, sektor yang mana yang menarik kita perhatikan di jelang kuartal 4 2023 ini? Nah, untuk itu saya langsung invite aja ya narasumber spesial kita di Jumat ini. Ada Bro Michael Yo. Ini saya langsung coba invite Bro Michael. Ini di 7.000 nih. Cuan Troopers ya, menguat 0,36%. Cek cek. Halo, malam. Halo malam Bro Daniel. Malam Romy, akhirnya kita bisa IG live lagi ya. Iya, setelah sekian lama. Setelah sekian purnama lewat juga, akhirnya kita bisa IG live bareng lagi ini. Bro Mike, thank you banget ya. Pertama-tama gue pengen bilang thank you banget udah mau join di IG live kita pada malam Ya, hari ini. sama-sama. Karena tentunya topiknya ini sangat apa ya, sangat menantang di akhir kuartal ketiga di Q4 setelah pandemi itu maksudnya lewat gitu ya. Tahun lalu kan Q4-nya masih pandemi. Nah, tahun ini tanpa pandemi itu akan seperti apa? Nah, ini yang jadi banyak pertanyaan dari Cuan Troopers. Tapi sebelum kita ke sana nih, Bro Mike, kita coba nge-review market dikit ya di hari ini. Kita lihat di kurang lebih di pekan ini ya, Bro Mike, di pekan ini kita lihat indeks harga saham gabungan itu kan rally terus ya gitu. Yes. Sempat sih dihajar balik ke bawah level 7.000, tapi tiba-tiba di kemarin dan hari ini dia bertahan gitu ya, bisa bertahan di atas level 7.000. Ada sentimen ya yang memang kita tahu sentimennya itu adalah The Fed menahan suku bunga, BI juga menahan suku bunga gitu ya. Nah, apakah ini yang jadi faktor pendukung gitu? Karena kemarin kayaknya orang-orang itu pada jualan gitu, tapi hari ini orang pada beli lagi. Gitu. Nah, pandangannya Bromax seperti apa? Hmm, about jadi BI itu kan sebenarnya masih belum mengeluarkan statement resmi kalau akan menahan suku bunga ya kalau nggak salah ya. Mm-mm. Atau udah. Mm-mm. Tapi memang yang dikhawatirkan selama 1-2 bulan ke belakang, kenapa IHSG susah nih nembus nembus di atas 7.000, dan kalau boleh diperhatiin di bulan September tuh sebenarnya ada capital outflow dari foreign. Nah, itu kenapa terjadi? Karena begini, saat ini all eyes on commodity, all eyes on energy stocks, mau Mm-mm. itu energi terbarukan ataupun energi yang lama ataupun energi konvensional, all eyes in on energy stocks, mulai dari Oke. Medco, BRPT, Cuan, PGO, Arko, Kin, segala macam itu semua udah naiknya udah gila-gilaan, let's say 30%, 50%. Nah, kenapa all eyes on commodity? Kenapa all eyes on energy stocks? Karena ya Saudi OPEC juga memutus untuk memangkas produksi. Nah, Hmm. begitu produksi dipangkas, artinya supply yang ada akan semakin jarang. Supply Oke. dari harga minyak itu akan semakin tinggi. Ini aku kasih coba lihat saham oil ya. Mhm. Eh, Mantap, langsung dikasih lihat. Yes. tapi aku
aku bingung nih teman-teman pakai apa. Kalau aku sih pakai TradingView. Mm-mm. Nah, Nah, begini. ini supaya sama teman-teman cuan troopers juga bisa Aku pakai pakai fitur trading view TradingView juga ya. nih ada di spot. Nah, jadi Jadi bisa sama kayak Bro Mike. in my view ya, oil itu masih ada potensi untuk menyentuh level 100. Nah, karena Hmm, base kuat daripada oil itu berhasil breakdown nih, berhasil breakout, sorry. iya, Nah, eh, didukung dengan, jadi ini tuh inline banget Bro Daniel iya, dengan apa yang iya, terjadi iya, 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 benar-benar. di luar ya saat ini tuh memang OPEC itu berencana untuk memangkas produksi. Jadi begitu dia memangkas produksi, ini juga didukung oleh recovery bottoming daripada ekonomi Cina yang turn down terus nih. Jadi Oh, saat ini kan Jepang lagi oke. tightening ekonominya. Nah, Mhm, kemarin tuh kalau nggak salah, eh, kalau kalian beli bonds di Jepang itu dari 0, sekian jadi 4% sekian gitu. Bayangkan. Nah, mhm, oil saat ini reboundnya baru di level Fibonacci pertama 0,382. Nah, itu di angka level 89 hmm, lah. Nah, jadi potensi rally oil itu di atas 100. Nah, jika potensi rally oil sampai di atas 100, maka saham-saham oil, saham-saham energi itu masih akan jauh lebih, bisa dikatakan masih jauh lebih atraktif. Jadi saat ini ya, all eyes on oil stocks, all eyes on mhm, energy, dan kita bisa lihat ini US Treasury 10 tahun ya. Saat ini mhm, levelnya itu udah menembus level all time high lagi. Nah, bahkan kalau kita lihat dari chart ya, itu di level 4,4. Jadi kekhawatiran akan shutdown dari ekonomi yang ada di US itu ngebuat kayak outlook untuk cut rates jadi ketunda. So, kalau saat ini ya, I'm sorry juga karena aku sempat mau bullish di tech stocks tapi gagal. Ya, seperti itulah market. Market selalu benar. Jadi ketika outlook cut rate itu udah mulai mendekati, outlook ketika inflasi udah mulai melandai, tiba-tiba GDP US bagus, tiba-tiba non-farm payroll bagus, mhm, kemudian US 10 years treasury yield itu meningkat terus. Jadi mau nggak mau, mhm, ya ternyata kemudian tiba-tiba Saudi memutuskan memangkas produksi dan itu mengebuat harga oil yang rally. Dan kebetulan di China itu mhm. terjadi bottoming daripada ekonomi mereka baru kemarin juga itu pemerintah China government itu memutuskan untuk mengeluarkan stimulus untuk memboost konsumsi. Nah, bayangkan ekonomi Cina yang pulih itu punya persentase terhadap kita itu besar sekali. Jadi Iya, US mau pulih gila-gilaan, sebenarnya kita nggak begitu masalah, kita nggak begitu peduli. iya, US mau collapse, US mau shutdown, kita lihat US Treasury naik, kemudian SVB Banks collapse, kemudian Credit Suisse collapse, apa pengaruhnya ke bank kita? Bank BCA, BRI, BNI. All time high. Bank Mandiri all time high, Bank BCA all time high, dan BNI hari ini nyentuh mhm, 9.800, bayangkan. mhm. Jadi pengaruh di US itu nggak begitu sebesar dengan ekonomi yang pengaruh yang ada di China. Dan China ini lagi bottoming. Nah, so saat ini tadi kita bicara IHSG ya, jadi itu pengaruh Iya, menurutku. Jadi ada pengaruh kalau suku bunga BI, kalau gini, suku bunga itu mungkin nggak akan dipotong dalam waktu dekat, tapi mungkin flattening ataupun kalau naik tuh cuman udah 0,25 something. Dan kemarin itu price in terhadap hal itu, dan begitu udah makanya kita rally gitu. Dan oh, kita juga didukung oleh kemarin neraca dagang kita positif, kemudian ekonomi China yang rebound, hmm, stimulus-stimulus yang dikeluarkan oleh hmm, pemerintah China itu akan memboost kita punya ke depan, kita punya neraca dagang gitu. mhm, mhm. Oke, 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 oke. Wah, oke. Jadi ini dari sektor energi, tapi sebenarnya ini bisa ngaruh ke seluruhnya gitu ya, Bro Mike ya? Sebenarnya energi itu weighting yang paling kecil. Jadi dengan Oke. rally-nya IHSG ke 7 ribuan something itu sebenarnya udah termasuk hebat karena kita Mhm, ditopang oleh big banks juga. Tapi sektor-sektor lain saya lihat justru masih belum kemana-mana. Kayak tech itu kan jadinya nggak kemana-mana. Sektor teknologi jadi betul, nggak kemana-mana. Consumer saat ini ada betul. taking profit dan boleh dikatakan sideways condong turun. Properti semuanya kembali lagi balik badan, yang harusnya udah siap-siap Mhm, rally ini kembali lagi balik badan. Jadi pemilihan sektor cukup penting di sisa tahun sampai 2023 ini. Dan 2024, to be honest, aku udah ada beberapa pilihan saham, beberapa pilihan sektor yang kedepannya tentunya masih harus terus direvisi lah, gitu, dilihat iya, perkembangan. iya, iya. Karena to be honest, outlook makro saat ini berubah terus.
kita yang semua all eyes udah bener-bener kayak oke, ini cut rates ternyata enggak gitu loh. Iya, benar-benar banyak yang kecele gitu ya di sektor perbankan, tapi ternyata di akhir tahun ini ada sektor energi gitu ya. Yes. Sektor energi yang sebenarnya bisa lebih menarik nih untuk cuan troopers perhatikan. Nah, tapi sebelum kita bertanya lebih jauh nih ke Bro Mike, wah gila, awal-awal aja kita udah ngomongnya udah hot banget nih, langsung menjurus ke sektor energi. Tapi pasti akan ada sektor-sektor menarik atau emiten-emiten Ya, menarik yang jadi stock picknya Bro Mike ya. Itu akan kita bahas nanti belakangan nih ya, supaya para teman-teman cuan troopers jangan lupa di-share dong Instagram live-nya pada malam hari ini supaya viewersnya jadi makin banyak nih ya. Dari yang 1.100 bisa jadi 1.500 pada malam hari ini supaya makin rame nih ya dengerin Instagram live kita. Karena kita juga mau bagi-bagi hadiah nih cuan troopers. Kita mau bagi-bagi 5 tiket nonton di Cinepolis gitu ya. Satu orang bakal dapat 2 gitu. Jadi nontonnya nggak sendiri. Caranya gampang. Tinggal screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, kemudian tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Bro Mike, tag juga ke saya ya untuk mendapatkan tiket nonton gratis di Cinepolis. Gampang banget kan? Tadi juga ada yang nanya nih ya, ada yang nanya apakah Instagram live-nya bakal di-save? Ya, kita akan save. Jadi kalau teman-teman pengen nonton lagi, itu nanti bisa lewat Instagramnya Sukor Sekuritas, bisa lewat YouTube dan juga Spotify Sukor Sekuritas gitu. Oke, kita lanjut lagi nih ya, Bro Mike. Bro Mike, kalau tadi memang yang disebutkan bahwa sektor energi ini menarik ya untuk diperhatikan di akhir kuartal 4 2023 gitu. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi harga acuannya sendiri gitu ya, tadi kan udah sempat ditunjukin dikit teknikalnya ya, itu apakah bisa tembus level 100 dan bertahan di atas level 100 gitu di hingga akhir kuartal keempat gitu secara teknikal harga secara teknikal yes minyak, ya. iya. Jadi secara teknikal harga minyak itu 110. Cuman apakah Mm-mm. apakah kondisi makro itu memungkinkan? To be honest, I don't know karena Mm, ini berubah terus kan. mm, But Iya. whatever is it, saat ini kalau kita perhatiin dari rally-nya saham-saham energi memang udah agak Mm-mm. over. By technical memang udah Mm-mm. agak over. Mencapai valuasi dari beberapa company yang udah melakukan corporate action, contohnya kayak Aman dengan BRPT, kemudian Mm-mm. MDC dengan nanti brand ya. Mm-mm. MDC dengan Aman, sorry. Iya. Kemudian nanti BRPT dengan brand. Nah, nanti potensi upside mereka masih ada, tapi kalau dibilang apakah ini udah good price, jawabannya enggak gitu. Jadi akan jauh lebih baik. Jadi akan Oke. jauh lebih baik kalau seandainya memang oil itu koreksi dulu 100, habis itu koreksi. Jadi sahamnya ikut koreksi, baru nanti kenaikan valuasinya tuh masih make sense. Karena zaman sekarang 2020 sebulis-bulisnya lo, mereka yang punya barang merasa valuasi nggak make sense, mereka jual turun gitu. Karena saat ini tuh Mm-mm. equilibrium antara seller dan buyer. Kalau dulu 2020 buyer tuh nggak buyer dengan seller, buyer dengan bukan dengan seller, buyer dengan jumlah barang nggak sebanding, makanya harga rally gila-gilaan. Kalau sekarang Iya. dicarinya tuh buyer malahan gitu. Yuk beli saham gua, yuk beli saham gua. Makanya perusahaan-perusahaan yang enggak EBT berlomba-lomba jadi EBT gitu. Mm-mm. Perusahaan call berlomba-lomba IPO anak usahanya yang sedikit lebih green gitu biar dapat flow juga gitu. Itu perlu Mm. diperhatikan. Memang stock picking Oke. agak sedikit, stock picking itu menjadi kunci di tahun 2023 bahkan nanti di tahun 2024. Mm-mm. Mm-mm. Oke, 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 menarik, menarik. Nah, Bro Mike, ini kalau kita lihat dari sisi yang berbeda gitu ya, sebelum kita bahas dari emiten per emiten. Nah, industri IPO sendiri di akhir tahun 2023 ini akan seperti apa? Apakah ini kan sepertinya masih banyak nih ya pipeline-nya bursa. Pipeline-nya bursa untuk emiten-emiten yang akan IPO, beberapa di antaranya ada yang berasal dari sektor energi. Nah, salah satunya tadi udah disebut sama Bro Mike nih. Ya, Ya, nanti di akhir tahun gitu ya ada yang mau IPO brand gitu ya. Dan ini berkaitan dengan apa namanya salah satu Taipan di Indonesia Prayogo Pangestu. Nah, ini dan juga tentunya emiten-emiten IPO lainnya gitu. Nah, ini apakah menarik nggak sih gitu? agak sensitif nih ya, Bro Daniel ya. Iya, Tapi aku sendiri pribadi, aku ikutan brand. iya, Jadi aku ikutan. Jadi Heeh. nanti mendekat. Sekarang kan book building ya. Nanti begitu udah polling, Iya aku betul. bakal mulai kurangi cashku, kemudian aku
brand. Nah, tapi ingat ya, Ah, bagaimanapun pergerakan saham begitu hari pertama IPO itu nggak dipengaruhi sama valuasi, nggak mm-mm, dipengaruhi sama news berita, nggak ada. mm-mm, Itu benar-benar kayak supply and demand mm-mm, doang. mm-mm, Nah, kenapa aku mm-mm. pilih brand satu? Memang kalau dilihat valuasi kayak BRPT di valuasi sekarang dengan Mm-mm. PI 200-an ya kalau nggak salah ya BRPT ya. Sorry ya, sebentar aku coba cek Iya, ya. Profile, sorry sebentar. iya. PI 100-an gitu, bayangkan. Nah, kalau kita Ah, bicara valuasi, masuknya dari mana? Enggak kan? Enggak masuk. Tapi dia punya Pak PP gitu. Siapa yang nggak tahu kalau emiten Pak PP? Dulu Cuan juga, CUAN punya Pak PP. Nah, dia iya, gimana betul. gitu. Nah, apakah ini menjamin akan naik? To be honest, enggak. Jadi, tapi kalau Mm-mm. ikut menarik, yes menarik. Apalagi ini juga menjadi salah satu alasan kenapa BRPT bisa naik. Karena dia punya apa? Karena dia mau IPO anak usahanya brand. To be honest, kalau valuasi segala macam, nanti cobalah dibaca prospektusnya. Bahkan bakal ketahuan PI-nya berapa, PBV Mm-mm. berapa. Aku ngomong di sini sih nggak enak gitu. Iya. Iya, artinya para cuan troopers harus mengerjakan PR analisanya ya. Jadi jangan lupa disclaimer on, pilihan jual dan beli, keputusan jual dan beli itu ada di tangan para cuan troopers sekalian gitu ya. Jadi jangan lupa ya analisa sendiri karena kalau kita lihat emiten-emiten yang mau IPO itu udah ada semuanya di eIPO ya di website eIPO. Jadi nanti bisa di-download prospektusnya bisa dipelajari masing-masing. Yang Nah, menarik tuh gini, tapi kalau yang menarik tuh dia IPO dia tuh cuma ya, 3% dari kepemilikan IPO. Buat iya, apa betul. coba? 3,35%. Benar, benar banget. Nah, kalau 3% IPO kan buat apa coba? Hutangnya cukup gede, kemudian IPO dengan 3% tuh nggak akan cukup untuk modalnya. Jadi in my view ya ada project lain nih selain himpun dana dari masyarakat, Mm-mm. dari market kita gitu. Either itu ditawarkan ke foreign lewat skema MSCI Mm-mm. atau FTSE atau something yang lain yang kita nggak tahu gitu loh. But to be honest, kalau IPO Mm-mm. cuma 3% itu very small untuk ukuran saham yang baru IPO. Karena biasanya ya let's say Iya, 20%, 10% ke atas betul. gitu kan. Free Betul. float aja 7,5%, ini kok cuma bisa 3,3% doang gitu loh. Iya, iya, benar, 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 benar. Minimal paling nggak 10% lah ya. Kayak Ya, kemarin ada IPO-nya minimal. Sinema gitu ya, 10% gitu ya. Karena kan memang cap-nya dia gede gitu. Nah, jadi ada tiering-tieringnya gitu. Tapi ini 3% ya, menarik nih sebenarnya untuk diperhatikan ke depannya ya untuk industri IPO. Nah, ini teman-teman Cuan Troopers jangan lupa ya ini udah banyak yang nanya ya di kolom question and answer. Teman-teman kalau pengen nanya langsung aja ke kolom question and answer. Nanti akan saya coba shortlist pertanyaan teman-teman sekalian gitu ya. Yang menarik akan kita tanyakan langsung ke Bro Mike. Nah, kemudian ya sebelum kita balik nanti muter ke sektor-sektor menarik yang diperhatikan ya. Kita kan melihat ini ya, Bro Mike di kuartal keempat itu biasanya katanya orang-orang itu nabung gitu ya di Oktober untuk nanti dijual Di Desember. di mana namanya di Desember atau Januari. Nah, biasa dikenal dengan Halloween strategy gitu ya. Ini di tahun-tahun lalu kan Bro Mike sering ngobrol lah ya sama Bro Bernard gitu terkait dengan Halloween strategy. Nah, ini masih bisa kita apply nggak sih di tahun ini? Aku sih nggak ngelihat itu ya Bro Dan ya, karena Mm-mm, to be honest kita mm-mm. nggak tahu nih bulan depan akan ada kejadian apa, bulan depan lagi akan Betul. kejadian apa. Nah, dibanding dengan kita nge-follow indeks ya, sepanjang 1 bulan, selama 1 bulan ya, kalau kita lihat dari Agustus, ya Mm-mm, dari Agustus sampai sekarang naik cuman berapa sih? Agustus akhir itu di level 6.950. IHSG mm-mm, saat ini 7.016, berarti cuma naik 60 poin. Kalau kita lihat IHSG ya hijau, betul hijau. Jadi kalau kita mengacu pada indeks, wah hijau nih. Tapi naiknya 0, sekian persen. Sementara saham-saham yang memang mendapat momentum play selama 1 bulan ke belakang, Medco, BRPT, kemudian contohnya Arko, KIN, itu naiknya udah 30% lebih. Jadi mm-mm. don't look up at IHSG lah, lebih baik fokus ke saham-saham yang Oke, memang lagi ada momentumnya. Nah, kalau memang teman-teman biasanya mengacu pada indeks seperti itu biasanya kan fund. Karena fund kan acuannya tuh ke indeks. Nah, biasa kalau fund ke betul. indeks, maka pilihan sahamnya tuh lebih defensif tuh, kayak let's say kayak Telkom, BNI, Bank Mandiri, Excel, yang kayak gitu-gitu tuh. Saham-saham blue chip yang slow-slow. Nah, tuh biasa kan sekarang kalau mau kejar alpha, kalau mau kejar performance, di saham-saham blue chip bisa, tapi too slow gitu loh. Too slow. Mm-mm. Mungkin Oke, eh, oke. untuk kita
kita yang retail itu menurutku bisa, tapi kurang, bukan yang terbaik lah, bukan best option kalau kita saat ini melihat IHSG ya gitu. Nah IHSG sih review saya juga saat ini menuju ke wave 5 itu di 7.200. Jadi saya cukup optimis Q4 tahun ini 7.200. Oke, oke. Di tahun ini ya, by Ya, the end of the year bisa close di kisaran level 7.200. Wah, menarik yes. banget. Artinya level-level sekarang ini sebenarnya level-level yang baik untuk kita, ya udah kalau ada dana yang bisa disisihkan, kita cicil-cicil lah ya ke emiten-emiten yang potensial yang nanti akan kita bahas tentunya di akhir-akhir sektornya di mana dan juga emiten-emitennya apa. Tapi jangan lupa teman-teman ya, tadi banyak banget yang nanya gimana caranya gabung ke grupnya Bromide gitu supaya bisa sama-sama trading bareng Bromide dan juga sama-sama bisa ngelihat view di akhir tahun dan di tahun 2024 itu gampang banget ya. Bisa via eform.sukorsekuritas.com, nanti sales referralnya dimasukin aja yang Susilawati 2. Atau kalau enggak, langsung aja ke Instagramnya Bromide ya. Bisa ya Bromide ya, nanti di sana Bisa. ada link-link khusus yang kemudian mengarahkan teman-teman untuk bisa bergabung dengan timnya Bromide. Nah, saya pengen bertanya ke beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh uh, para cuan troopers nih, Bromide, menarik-menarik. Nah, ini pertanyaan dasar dulu nih, Bromide. Cara screening saham potensial untuk di trading agar tidak ketinggalan kereta, katanya beli di pucuk di Q4 ini. Kalau kamu nggak ngerti ekonomi ya, kalau Nah, kamu nggak bisa narik benang antara makroekonomi dengan pergerakan saham, kamu lihat dulu saham apa yang naik dan naiknya tuh sustain gitu. Naik sustain dalam artian satu, kamu harus lihat volumenya besar apa kecil. Contoh, dalam satu hari ada satu saham yang transaksinya cuma 10M, tiba-tiba 100M, itu kan menarik perhatian. Coba lihat, 100M ini yang ditransaksi cuman bolak-balik, beli jual beli jual beli jual beli jual lalu jadi 100M, atau ternyata ada sejumlah besar yang ngumpulin. Nah, kalau ada yang ngumpulin kan artinya ada something. Nah, contoh, Iya. kalau ternyata yang dikumpulin itu bukan saham energi, justru saham teknologi. Nah, itu kalian bisa tarik benang merah tuh. Wah, mungkin nanti ternyata ada outlook di mana, atau mungkin nanti tiba-tiba Fed itu motong cut rates gitu. Ada yang tahu duluan nih. Istilahnya ada smart money yang bergerak duluan gitu. Jadi cobalah kalau kalian nggak bisa narik benang merah dengan makroekonomi, coba lihat satu yang volumenya besar, yang kedua volume besarnya itu bukan hanya tektok-tektok untuk dijual, beli jual dalam satu hari, tapi itu yang dikumpulin. Nah, kalau yang dikumpulin, kemudian kalian coba lihat lagi, cocok nggak profil sahamnya sama kalian. Nah, contoh ya, ini aku bisa dapat MDC di 1000 nih, Bro Daniel. Wah, mantap. Enggak, Mantap banget. 800 lebih, tapi aku 800 lebih baru masuk sedikit, kemudian naik kenceng sampai 1100 lalu koreksi, atau 1200 lalu koreksi. Nah, koreksinya selama 1 bulan ya, itu ternyata akumulasi yang besar. Nanti aku mau liatin nih cara lihatnya gimana. Nah, akumulasi yang besar ini ternyata tuh sejalan setelah aku baca-baca berita. Pertama, Aman itu IPO. Levelnya saat ini dari 5.000 atau 3.000. Lupa aku harga Aman, aku nggak punya soalnya. Aman naiknya kenceng. Aman di on by MDC 20%. Kemudian harga oil naik kenceng. Banyak yang bilang harga oil itu nggak terlalu pengaruh sama MDC. Nggak ada masalah. Yang penting kita lihat dengan apa yang ada di depan kita sama apa enggak gitu. Ternyata korelasinya ada. Harga oil dengan harga Medco itu korelasinya ada. Jadi selama 1 bulan pergerakan nggak kemana-mana ini, itu bukan karena ekonomi nggak bergerak dengan harga sahamnya, tapi memang lagi ada yang ngumpulin gitu. Memang Medco itu lagi ada yang ngumpulin di 1.200 sampai 1.000. Nah, yang ngumpulin itu most likely foreign. Jadi setiap, kalau teman-teman perhatiin harga saham tiap hari ya, setiap mau naik tiba-tiba ada yang offer tebel, 20.000, 30.000, 50.000 terkadang. Bisa sampai 50.000 lot gitu. Satu tick turun di offer lagi, turun di offer. Nah, saya bingung ini pergerakan apa? Kenapa sellernya banyak banget? Kenapa seller muncul terus? Tapi begitu mendekati level 1.000, broksumnya beda tuh. Offernya tetap tebel, tapi broksumnya beda. Yang ngumpulin ini bukan lokal-lokal lagi, tapi foreign gitu. Nah, kemarin ketika Medco naik 25%, itu bukan lokal loh yang narik, bukan retail loh yang narik, bukan orang-orang kita yang narik. AK itu CLSA, dan itu broker foreign. Terlepas dari itu dilakukan oleh fund manager lokal ataupun siapapun itu yang menggunakan broker foreign, tapi view kita sebagai trader itu adalah foreign. Jadi yang ngumpulin
di 1050 dan 1000, yang ngejual juga mereka, biar mereka bisa akun di 1000, kemudian diangkat sampai 1200, sampai 1300, itu mereka juga. Kemudian ditahan, diangkat lagi sampai sekarang 1600 ya. Nah, di 1600 mereka udah mulai jualan, Bro Daniel. Di atas aku lihatnya mereka udah mulai jualan. Jadi 1200, 1000 mereka kumpulin. Mereka angkat sampai 1300. Diangkat lagi sampai 1500, 1004 ke atas. Nah, di situ udah mulai acak tuh. Udah ada volume masuk, mereka mulai jualan. Tapi kemudian ada akun lagi, ada jualan, ada akun lagi. Barangnya udah habis atau belum? Sekarang belum. Tapi mereka udah mulai taking profit? Jawabannya udah. Nah, jadi arahnya kemana? Ya masih naik, tapi lebih sensitif lah kalau mau entry. Karena ini kan tuh biasa agak pucuk nih. Sedikit bisa dibilang pucuk nih kalau koreksi. Karena naiknya udah cukup kenceng. Nah, so nanti nih di sisa Q4 coba deh lihat saham-saham oil. Kalau Medco terkoreksi ke 1000 lagi atau enggak, jangan 1000 lah, 1000 terlalu dalam. 1000, 1002, 1003 let's say, ya menarik dong. Ya kan? Kalau barangnya belum habis. Nah, coba lihat nanti di 1003, 1002 ada pola yang sama nggak yang terjadi nanti. Nah, jadi kalau teman-teman nanya aku nih, Medco mau beli di berapa? Di 1002, aku perlu lihat lagi data-datanya nanti seperti apa. Apakah dia turun atau naik gitu. Tapi secara psikologis memang kita lebih sukanya harga yang murah. Tapi kalau trader-trader barbar lebih sukanya mahal. Begitu merah minus 4% ke 1020, 1030 nggak mau. Tapi ke 1200 nanya tuh, masih boleh masuk nggak? Nah, itu paling sering kejadian tuh. Begitu ramai, gitu ya. heboh, baru Benar-benar gitu. Karena takut ketinggalan. Nah, itu coba dilawan. Itu yang harus dilawan tuh. Jadi begitu ada orang cuan, ada orang profit nih 10 juta, ada yang profit 100 juta, merasa nggak punya, pengen juga. Nah, itu jangan gitu. Itu nggak boleh. Benar. Pergerakan-pergerakan kayak gini nih yang ganggu psikologi para investor gitu ya. Justru pas mahal mereka semua mau beli gitu ya. Pas dikasih murah nggak mau beli gitu. Karena nggak Lucu banget atraktif. ya. Makanya begitu saham nggak atraktif, begitu saham nggak kemana-mana, coba lihat ada yang kumpulin nggak. Kumpulinnya tuh lihatnya dari mana? Dari volume. Yang kedua dari Broksum. Nah, Broksum ingat, Broksum bisa menipu. Jadi jangan sembarangan lah pakai Broksum, intinya itu. Oh, oke. Nah, ini karena udah mulai rame nih, Bro Mike. Tadi kan kita bahas sektor energi gitu ya. Ada Medco dan beberapa emiten. Tapi di akhir tahun ini, apakah dari sektor energi ini memang minyak yang paling atraktif gitu? Atau ada yang lain gitu dari sektor energi, misalnya CPO mungkin, First of atau all, yang lain? aku nggak trading di CPO dan aku juga nggak begitu ngerti bisnisnya meskipun aku punya tongkang, meskipun aku punya transportasi CPO ya. Karena menurut aku itu very lambat. So komoditi yang saat ini aku lihat ya itu adalah oil stocks, coal stocks, nikel. Tapi nikelnya aku cuma di MBNA dan NCKL. Dan terakhir itu adalah kertas, pulp and paper. Terus reminder, di tahun lalu begitu Rusia Rusia perang dengan Ukraina dan minyak dari Rusia di ban, kemudian coal dari Rusia di ban, itu kan harga coal naik melejit. Semua mata ke coal kan, semua mata ke all eyes on coal, tapi nggak ke oil. Padahal oilnya juga naik. Nah, begitu oil rate beli, kemudian mulai koreksi, apa yang jalan setelah itu? Consumer. Retailers. Coba perhatikan saham MAPI, perhatikan saham MAPA, perhatikan saham ERA, perhatikan saham MEOR, perhatikan INDEX ICBP, perhatikan GGRM, perhatikan WIB. Kenapa? Karena begitu energi naik kenceng dan mulai koreksi, uang akan berpindah ke yang mendapat keuntungan dari turunnya energi. Itu adalah consumer. Nah, bayangkan harga oil yang naik. Nah, kemudian begitu inflasi bisa kejaga, ada potensi menurut saya retailers itu, consumer itu bisa bermain lagi gitu. Karena saat ini mereka lagi ditinggalin nih. Gitu. Karena margin dari perusahaan-perusahaan consumer, margin dari perusahaan-perusahaan consumer itu akan meningkat begitu bahan baku mereka mulai turun, yaitu which is itu komoditi mulai turun. Nah, itu kapan? Mungkin di 2024 dan RAPBN 2024. Ini saku sedikit nih. Aku flashback, aku jadi ingat kayak di tahun 2020. APBN 2024 itu mirip dengan 2020. 2020 itu konstruksi, tapi gagal. Setelah konstruksi ternyata ada pandemi.
Nah, Ya. 2021 masih ke kesehatan, 2022 ke sosial, 2021 ke sosial. Makanya perbankan-perbankan kita naiknya kenceng-kencengan. Hmm. 2024 kemungkinan, karena kemarin keluar RPBN nomor 1 itu infrastruktur dan perumahan rakyat. Nah, itu nomor Ya. 1. Uang yang paling kuat dari pemerintah adalah pembangunan konstruksi. Jadi aku sedikit melihat nih, aku sedikit melirik saat ini memang ada usaha-usaha untuk ngumpulin, ada pergerakan yang menarik di saham konstruksi, dan itu merupakan akumulasi. Sustain atau enggak, saya nggak tahu. Saya udah entry, tapi enggak untuk view long dulu. Tapi kalau seandainya dia masih terus melanjutkan, ya udah kita ikutin aja. Tapi ada potensi, apalagi di tahun politik, di mana rumor-rumor IKN itu masih terus mencuat, apalagi jika pemilihan peta dari calon presiden itu semakin jelas, ya kita tahulah nama-nama yang mendukung konstruksi. Kalau seandainya itu bisa kejadian, ya itu bisa menjadi kayak konstruksi itu bisa menjadi flashback ke tahun 2020. Ya mungkin, saya nggak tahu, mungkin nanti ada berita-berita SOF lagi atau something like that gitu. Oke, menarik. Berarti di tahun 2024 ya, jelang tahun 2024 gitu Consumer, ya, ada emiten-emiten consumer dan konstruksi konstruksi, ya berarti ya. yes, yes. Oke. Tapi apakah em, gimana ya kalau kita lihat kan 2024 ini akan menjadi tahun yang sangat-sangat politik gitu ya. Ya. Karena politik itu tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di US juga sedang tahun politik gitu. Tapi menurut pandangan Bro Mike, ini kita perlu be aware nggak bahwa market itu nanti akan sepi atau gimana gitu sebenarnya? Biasanya sih begitu momen pemilu sepi ya market. Tapi this time agak sedikit berbeda nih, karena kita tuh selalu dikoupling dari Amerika gitu. Amerika bagus, kita jelek. Amerika jelek, kita bagus gitu. Jadi akan jauh lebih baik kalau ketika ada momen uncertainty, akan jauh lebih baik kalau kita mencari certainty di market. Certainty di market itu apa? Yaitu company-company yang bottom line-nya positif. Company yang melakukan corporate action yang akan mengangkat valuasi dari perusahaan tersebut. Contoh di tahun ini kita lihat saham-saham yang naik kenceng apa? Bottom line positif. Contoh automotive sales. Kemudian turunannya automotive sales itu spare part. Kemudian perbankan bagi dividen gede. Nah, kita lihat hasilnya. Kemudian company-company yang melakukan corporate action, company-company yang valuasinya bisa 2, 3, 4, 5 kali lipat karena corporate action-nya. Kita ada lihat Pani contohnya. Kemudian kita ada lihat saat ini saham-saham yang berhubungan yang ada potensi dapat inflow dari company-nya. Dari kegiatan usahanya, contohnya yang bergerak di bidang energi terbarukan, kita ada Arko, ada Kin, ada Pegeo. Padahal valuasinya dibilang murah, enggak. Tapi growth-nya ada nggak? Ada gitu. Jadi memang kita boleh lihat tahun depan kita carilah yang memang bottom line-nya tuh positif. Dan ini kan PR dari kita semua. Saya juga belajar dari kalian. Banyak yang DM aku kayak ngelihat nih laporan keuangan bagus, kemudian kasih tahu ini apa something gitu. Oke, Bro Mike. Nah, ini mumpung tadi senggol dikit ke properti gitu. Ada yang bilang sektor properti itu bisa jadi kuda hitam di akhir tahun 2023. Nah, pandangannya Bro Mike seperti apa? Harusnya bulan ini, seharusnya di QQ sekarang di Q3 itu udah jadi kuda hitam, tapi gagal. Kenapa? Karena awal tiba-tiba bilang masih akan naikkan suku bunga gitu loh. Kemudian Bank Indonesia kemungkinan juga bakal naikin suku bunga lagi. Nah, itu kan is a very bad news untuk properti kita. Jadi ketunda. Kalau di Q4 apakah mungkin? I don't think so. Tapi harga secara teknikal sekarang murah. Ini harusnya area kembali akumulasi fund-fund lokal ya. Cuman ISG-nya kan mahal. ISG-nya 7 ribuan. Jadi ya mungkin mereka kalau belanja mikir-mikir. Justru saat ini ya di level 7 ribuan. Justru aku melihat ada perpindahan duit. Properti di TP. Kemudian lokal banyak loh yang TP. Perbankan kita pindahnya ke call, pindahnya ke EBT, pindahnya ke energi-energi gitu. Jadi menurutku properti tahun depan, bukan di Q4. Oke. Di Mundur ya jadinya ya. Mundur. Tapi aku bisa salah ya. Karena di 2020, di saat semua saham jalan, ya, di saat semua rally, saham tech itu nggak jalan dengan konstruksi. Nah, masa kita berekspektasi di 2024 tech dengan konstruksi jalan bersamaan gitu. Jadi menurutku ya cut rates begitu seandainya konstruksi jalan biasanya technya diem. Nah, kalau konstruksi turun ya itu artinya
rates udah mulai dipangkas, dan itu biasanya teknik yang jalan, tech dan properti lah, pada saat ini belum. Oh, oke oke oke. Jadi ada korelasi juga nih ya untuk properti tentunya karena kita ngelihat ya memang sih ya benar yang disebut sama Bro Mike masih ada potensi untuk menaikkan suku bunga. Kalau suku bunganya itu naik, ini artinya untuk ini bisa jadi tekanan untuk sektor properti gitu ya. Yes, Karena orang-orang yang KPR itu berarti harus membayar lebih mahal dan lebih ini mahal. Benar. menahan daya beli jadinya ya. Nah, Oke, oke, oke. Ini menarik sekali. Banyak banget yang tanya tadi ya, berkaitan dengan Instagram Live kita pada malam hari ini, dan juga ada beberapa yang bertanya tentang IPO brand kayak gimana. Ini udah kita bahas tadi ya, teman-teman. Jadi jangan lupa nanti dilihat siaran ulangnya aja di Instagram Sukor Sekuritas, dan juga ada di YouTube dan Spotify Sukor Sekuritas. Nah, oh iya, Bro Daniel, Bro Mike, nanti ya, nanti ya, aku mau minta sedikit mm-mm. waktu. Aku mau jelasin kayak tadi Silakan. kan banyak yang nanya kenapa Medco boleh beli di, aku kan kemarin ada rekom ya di Iya, 1.500 ke bawah atau 1.520 ke bawah. Nah, banyak yang nanya betul. gimana, kenapa. Nanti aku bakal jelasin, minta waktu sedikit, mungkin 10 menit lah Iya, 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 atau iya, 5 iya. menit lah Wah, mungkin. itu mungkin bisa kita langsung bahas aja nih dari sekarang. Soalnya udah rame banget nih yang nanya-nanya juga nih, Bro Mike. Oke, Boleh kali ya kita boleh. langsung bahas yang Medco aja ya. September. Mantap. Ini udah mulai rame ya, udah 1000 tadi, udah 1450-an nih. Ayo dong di-share ya teman-teman ke rekan-rekan cuan troopersnya yang lain supaya jadi 1500 nih. Kita akan bahas topik yang menarik ini ya tentang Medco, gimana cara ngelihatnya seperti apa. Nah, jadi buat kalian yang ahli fundamental, nah coba deh valuasi Medco wajarnya di berapa. Tapi kalau aku lihat secara teknikal ya, secara teknikal Mm-mm. agak muluk-muluk memang target dari Medco. Kita kan belinya tuh di sini tuh. Nah, lalu di sini. Nah, di sini Mm. aku kemarin masih berani beli. Kenapa? Aku mau jelasin dulu. Iya. Pertama ya, by technical kasar mata itu memang dia ada cup and handle dengan volume yang besar, penembusan ini Mhm. weekly. Nah, jadi by technical Medco sebenarnya itu seharusnya ke seharusnya ke 2.200. Nah, tapi kan ini agak muluk-muluk nih, gitu. Nanti kalian beli, habis itu turun 20%, 30%, nggak sampai 2.200, aku disalahin gitu. Jadi, nah aku mau kasih tahu nih, eh, saat ini ya Medco, kemarin itu kan, nah begini. Kalau begini kalian berani beli nggak? Bingung kan mau beli di mana gitu loh. Ini kan bingung mau beli di mana nih bro, dan supportnya nggak ada yang Iya. kuat, kemudian ini udah all time high, di mana supportnya? Kalau kalau aku tarik Fibonacci ya, dari bottom ke atas, nah Fibonacci pertama udah tembus, harusnya belinya di 0,5 atau 0,6, Iya. 1.300, jadi masih Betul. jauh nih kalau Betul. mau beli. Nah, so kemarin aku melihat ada potensi menarik dari Medco itu seperti ini. Pertama ya, Mhm. eh, di candle ini kan jelas candle buangan nih, Bro Daniel. Iya. 18 September. Ini jelas banget candle buangan. Volume juga agak Betul. lumayan. Aku Betul. izin, sorry, aku buka ini. Lihat-lihat Broksum. Nah, jadi Broksum di Iya. 18 Silakan. September, Medco, ya itu memang dibilang ada buangan, betul. BB ada fan lokal Mhm. buangan. Ada foreign buang. Kemudian Mhm. ya ada beberapa buangan lah dari Mhm. PD, BB, AK. Nah, itu tapi dengan yang akum itu kurang lebih 50-50. Jadi Medco itu ada yang buang, ada juga yang tampung gitu. Ada yang taking Mhm. profit, asingnya taking profit. Nah, kemudian dia mulai koreksi. Aku bingung nih mau masuk di berapa. To be honest, aku pengen masuknya tuh di 1.400. Tapi 1.400 kan jauh banget nih. 1.007 ke 1.004 itu 300 poin. 300 poin artinya Medco harus koreksi hampir 20%. Iya. Kan ya belasan persen. Ya itu terlalu aneh lah kalau Medco bisa koreksi sampai belasan persen. No, so I try to find support-support yang ada yang terdekat meskipun dia lemah. Nah, salah Mhm. satu kalau kalian lihat daily begini kalian pasti bingung. Nah, makanya saya masuk ke dalam time frame yang lebih kecil, yaitu let's say coba 1 jam. Jangan 1 jam deh, lebih kecil deh, 30 menit deh. Iya. Nah, di 30 menit ketika ada buangan di sini, aku pakai rumus yang ilmu yang sering aku pakai nih, yang sering aku ajarin ke orang, yaitu yang namanya MYCD, yaitu menggunakan MACD. Kemudian Mhm. kalian lihat ketika ada satu saham atau ini boleh dipakai di komoditas atau di indeks atau dimanapun, yang dia naik kenceng,
tapi MACD-nya turun. Ini artinya ya, begitu ada hal seperti ini, begitu ada yang naik, kemudian ada yang turun ada bentuk toa seperti ini artinya ada divergence. Ada divergence, artinya ada kekuatan yang menahan harga saham ini. Dan potensi dari pergerakan seperti ini adalah turun. Pertanyaannya kan turunnya sampai kemana nih? Oke. Pertanyaan turunnya sampai kemana nih? Nah, berdasarkan hal yang sering, berdasarkan analisa saya yang sering saya lakukan, kalau udah ada divergence seperti ini, titik koreksi yang paling rendahnya adalah titik terendah setelah dimulai divergence, alias di sini. Candle yang ini. Jadi kalau kita tarik garis lurus candle ini, garis lurus, itu adalah titik koreksi dari Medco. Dan ini adalah 1490-an. Jadi kemarin aku ngerekom Medco 141520 sampai 1490. Puji Tuhan, rebound. Nah, kalau dari rebound begini gimana? Mau masuk di sini kan pasti takut nih. Iya kan? Mau masuk di sini kan pasti takut di bawah takut banget. Iya. Kita coba lihat nih Broksum hari ini. Hari ini kan tanggal 22 ya, September. 22 September. Itu biasa jelek nih. Karena ada forex keluar nih. YU yang biasa ngumpulin keluar nih. Keluarnya lumayan, tapi ada BK juga. Itu sebagai BK itu juga foreign ya. Nah, ini CP punya 42 bio keluar hari ini, bayangkan. Nah, CC belinya cuma 21 bio. Jadi hari ini distribusi nih. Nah, jadi besok kalau nggak bisa tembus 1.600, ya most likely harus koreksi dulu gitu ya. Bakal balik lagi ke sini, yes. Nah, kemarin tuh kebalikan nih, Bro Dan. Aku ngelihat CP ngumpulin tuh di level-level sini. Kalau nggak salah ya, kita coba lihat ya. Nah, CP ngumpulin nih 1.600 di hari ini, di 20 September tuh di sini. Nah, jadi begitu turun dalam, aku lihat bayarnya siapa. Begitu turun dalam, ternyata ada yang nahan, YU dan CP, levelnya 1.600. Kemudian besoknya turun lagi, berdasarkan ilmu MYCD, harusnya maksimal koreksinya tuh 15 atau 1490. Dan aku merasa, ya, aku sendiri merasa, YU dan CP bakal cover lagi besoknya. So, kita coba lihat besoknya, 21, yaitu kemarin. CP-nya cover. Tapi YU-nya cut loss. Tapi ada yang lain yang cover nih, BK dan KZ. YU ini bisa jadi orang yang sama dengan BK. Bisa jadi. Karena YU cut loss, BK nampung lagi, average-nya jadi lebih rendah nih. Iya. Dan Betul. Tadi 1.006 kan, sekarang 1.520. Dan hari ini, mereka keluar lagi. Jadi boleh dikatakan, di sini mereka nampung lagi di sini, lalu di sini mulai jualan. Nah, ini short term. Tapi kan, untuk kita yang swing atau untuk kita yang fundamentalis yang doesn't care about this gitu. Pokoknya kalau kalian melihat valuasinya berapa, ya selama kalian merasa itu murah beli. Tapi kalau di level-level seperti ini ya, terutama di level-level di level-level dia udah naik 20%, 30%, aku aware kalau mau masuk. Aku takut. Aku harus lihat Broksum, aku harus lihat time frame kecil. Kemudian aku batasi resikoku kecil. Jadi begitu dia naik kencang, aku biarin. Aku masuk begitu sebatam mungkin, kalau seandainya dia gagal, aku buang. Masuk sebatam mungkin, gagal, buang. Jadi di level begini, masuk, kalau kemudian gagal kalian nggak mau disiplin, siap-siap kalian. Kalau dibawa ke 1.200 gimana? Dari 1.006 ke 1.002 itu dalam loh, 20%. Oh nggak apa-apa, nanti naik. Semua mata lagi ke oil kok. Nah, iya, tapi uang kalian minus 20%. Tetap nggak bener. Jadi menurut saya, kalau udah di level-level begini, tetap batasi resiko seminim mungkin. Disiplin sama plan kamu, dan buatlah plan yang baik. Yang kalau rugi 2%, ya rewardnya minimal 3 kali lipatnya lah, gitu. Atau 4 kali lipatnya, gitu. Kalau minus 2%, kalian punya plan, berarti minimal rewardnya 10%, gitu. Masa sih 4 kali entry, 4 kali gagal? Kalau 4 kali entry, 4 kali gagal, ya artinya ada yang salah dengan plan kamu. Ada yang salah dengan pemilihan saham kamu. Ada salah dengan cara kamu ngebaca market, gitu.
Jadi Mm-mm. ya seperti itu. Jadi kita bisa padukan TA, padukan Broxum, dan pilihlah saham yang fundamentalnya baik atau minimal flow-nya lagi bagus gitu. Nah ini aku mau kasih lihat satu lagi Mm-mm. nih Bro Dan. Iya, iya, boleh dong, mau dong, Bro Mike. Nah, Gila, ini penontonnya udah all time high katanya ini untuk malam ini ya. another Silakan, emerging silakan, Bro yang Mike. aku temuin di Excel. Nah, ini kalian do your own research please. Ini aku cuman kasih lihat. Pertama, ya. Excel itu rally. Kok muka aku sih? Nah, ini Excel ini rally. Aku sendiri ada di grupku tuh ada Excel dari sini, dan Mm-mm. teman-teman yang XCL ada di ya. grup boleh dicek ya. Excel tuh ada di sini. Pas banget aku bilang kita bakal stop loss di bawah 1920. Puji Tuhan, paling low 1915 tapi close-nya 1930. Itu di sini kita punya. Nah, kemudian begitu dia udah kencang begini. Ini kan kencang ya. Tiba-tiba ada koreksi yang dalam banget 7 September. Ini kan bangke banget nih, siapa yang buang nih gitu kan. Kalau kita trader kan gini, ini siapa yang buang nih gitu. Mau entry-nya gimana? Nah, coba lihat ya. Ternyata kita lihat MACD-nya dari Excel itu juga ada kejadian serupa. Ini kalau masuk ke time hourly lebih jelas. Tuh. Ini jelas banget ada divergence, Bro Daniel. Jadi pergerakan harga saham itu kan seperti anak tangga. Dia kalau naik nggak mungkin plem, pasti ada naik, ada turun karena market maker, karena owner, karena partisipan masyarakat. Kalau udah naik condong akan TP. Nah, begitu dia dikoreksi lagi. Naik cuan, TP lagi. Karena dana itu kan terbatas. Makanya bergerak seperti anak tangga. Jadi wajar kalau ada koreksinya. Nah, begitu ada saham yang tren dan bagus, kemudian dia koreksi. Nah, carilah di titik terendah ketika mulai ada divergence. Di Excel, mulai divergence tuh di sini. Jadi inilah titik untuk beli daripada Excel. Nah, begitu Divergence-nya ini berhasil nangkap di sini, lihat harga Excel kemana. Dan ini sedikit lagi nih, aku kasih lihat saham Excel. Ini adalah pergerakan foreign di Excel. Selama dari 28 Juli sampai sekarang, hijau semua foreign. Kemudian aku tarik nih dari 28 Juli. Sampai sekarang, yang beli AK, NI, YU, ZP, BB, CC, KZ. Ini kakap semua. Nah, level beli mereka berapa? 2.300. 2.350 level beli mereka ya. Ini average mereka. Paling rendah 2.300 lah, Bro. Dan ini yang jualan lokal semua. PD, AZ, GP, SQ, OD, LG. Lokalan semua. Yang beli kebanyakan kakap-kakap semua. 23. Level paling rendah itu 23 lah ya. 2.300. Nah, sekarang kita coba lihat. Titik terendah Excel berapa? 2284 ada ya di ini kan cuma sedikit doang juga kejadiannya. Ini kan cuma betul. sedikit doang. Nah, ya rata-rata beli mereka itu di bottom sini, dan itu match dengan Broxum, dan itu match dengan foreign flow. Dan kalau kita lihat jangka panjang, ya Excel ini dia udah berhasil keluar dari downtrend channel, dan saat ini dia punya channeling baru, yaitu ya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini menarik menurutku. Selain ada foreign akum, TA-nya juga lumayan menarik, dan Broxum-nya masih menarik. Dan ini kan termasuk saham defensif ya. Jadi mau makro, mau ada kejadian apapun, ya dia cukup defensif. Oke. Wah, menarik banget nih. Deep ya. Technical analisisnya deep banget ya, dipadukan dengan broker summary seperti apa tadi ya. Wah, ini juga banyak respon-respon menarik nih dari para cuan troopers. Tadi udah ada 2 ya, ada SCL, ada juga MEDC ya. Medco. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh para cuan troopers. Nah, mungkin ini karena waktu kita terbatas ya, Bro Mike. Saya pengen informasikan kepada para cuan troopers sekali lagi yang telat untuk nonton ya technical analysis tadi dari Bro Mike, bisa nonton via Instagram Skor Sekuritas, via YouTube, dan juga via Spotify gitu ya, untuk melihat kembali
Dan juga mungkin di slow down sedikit gitu ya buat teman-teman yang harus mengerti istilah-istilah baru, misalnya ada divergence tadi ya, dan kemudian pola-pola candlestick dan lain sebagainya itu nanti bisa disaksikan di sana aja ya di YouTube dan juga di Spotify dan juga di Instagram Sukor Sekuritas. Nah, beberapa pertanyaan terakhir ya, ini ada yang ngomong lanjut terus katanya nggak bisa ya, kita terbatas waktunya, makanya Sebenarnya dua sebenarnya masih emiten banyak, aja. sebenarnya masih banyak Ya, sama-sama masih slide banyak kayak ya begini, masih banyak. Tapi ini laptopku juga yang udah mau mati. divergence Jadi divergence ya. iya, tapi Ya. laptopku juga udah mau mati. Next time lah ya. Iya, iya, iya. Next time bisa kita bahas lagi ya, Bro Mike. Atau mungkin supaya lebih hot gitu ya, teman-teman bisa langsung join ke grupnya Bro Mike. Caranya gampang, bisa ke Instagramnya Bro Mike. Ada link-link khusus yang mengarahkan kalian semua untuk bisa bergabung jadi timnya Bro Mike untuk mengikuti technical analisisnya yang mendalam gitu ya. Ya. Yang bahkan lebih advance lagi dari yang tadi sudah dijelaskan. Tadi baru 2 emiten loh. Dan Bro Mike bilang ada lebih banyak lagi. Artinya harus join lah ya supaya Ya, bisa dapat haruslah. penjelasannya. Nah, Mau join silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. oke, iya. Supaya bisa menjadi apa namanya bagian dari tim Bro Mike ya ini ke depannya. Nah, oke, Bro Mike, satu pertanyaan terakhir mungkin ya, satu dua pertanyaan terakhir berkaitan dengan view di kuartal keempat 2023 dan jelang 2024 gitu ya. Nah, tadi udah disebutin ada level 7.200 gitu ya yang yakin nih Bro Mike bilang yakin 7.200 ini bisa di-achieve di akhir tahun 2023. Nah, emiten-emitennya dan juga sektornya yang mendorong ini kemungkinan ada di sektor-sektor yang berkaitan dengan energi gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa kabar sektor-sektor yang lain gitu ya. Misalnya ada sektor tadi yang sudah sempat disebutkan adalah consumer ya, tetapi selain itu kayak teknologi, ada emiten-emiten yang berasal dari sektor consumer di 2024 kan tadi ini bisa jadi salah satu pilihan. Tapi yang di luar itu gimana nih Bro Mike? In my view of void. Jadi Mm-mm. saya cukup yakin kalau di akhir Desember ini tuh ada window dressing. Oke. Ingat, IHSG itu 7.000. Fund saat ini yang nggak perform, yang ngasih minus, karena acuannya itu kan indeks. Kalau mereka belinya Telkom, kalau mereka punyanya ASI, kalau mereka punyanya bukan saham-saham yang memang saat ini perform, mereka nggak mau harus melakukan window dressing. Sehingga ada potensi saham-saham blue chip yang saat ini masih bottom, yang boleh dikatakan ditinggal, nggak ada masalah sama company-nya, tapi harga sahamnya ditinggal doang. Karena likuiditas kita kan rendah, hari ini aja transaksi cuma berapa. Iya, betul. Nah, itu ada potensi mendapat flow begitu window dressing. Big Bang, satu, itu udah pasti. Yang kedua, kayak Telkom, ASI, itu potensi mendapat window dressing. Tapi di luar itu, kayak saham teknologi, saham properti, I'm sorry, di viewku, di tahun ini nggak jalan. Mungkin di tahun depan. Jadi, ya 2020, di sisa tahun ini, energy still good, banking mungkin ada last upside, call itu masih oke. Kemudian EBT itu masih oke, dan consumer, karena begitu picking dari oil itu biasanya consumer udah mulai jalan. Oke. Satu pertanyaan terakhir, Bro Mike. Emiten-emiten yang berkaitan dengan tahun politik ini gimana? Apakah menarik untuk diperhatikan? View-nya gimana, Bro Mike? Kalau sebut emitennya dengan ownernya kan nggak enak ya. Jadi aku pilih kalau politik, aku secara general aku choose consumer retailers karena kan most likely GDP kemudian masyarakat itu kan bakal dapat dana cair, kemudian mereka spending ke retailers, kayak retailers yang murah kayak Ralphs, Aces, Mapi, itu menarik. Aces itu paling menarik, akumnya ada banget. Ya harusnya tadi aku bahas ya Aces, tapi lupa, udah lewat, nggak apa-apa lah. Lalu konstruksi, if I can bet, tapi ini masih terlalu risky, saya nggak bullish sama sekali ke konstruksi, tapi saya udah ada posisi dan saya melihat ada potensi kalau konstruksi bakal bisa jadi seperti tahun 2020, meskipun nggak sekencang 2020, ada potensi gitu. Karena yang akum ada, story-nya mulai ada gitu. Tergantung dari nanti siapa calon presiden dan siapa yang menang gitu. Masih panjang. Oke. Menarik ini. Kita udah dapat banyak banget ya view dari Bro Mike di nanti apa yang akan terjadi di Q4 ya, dan apa yang akan terjadi di 2023. Ini bisa jadi acuan ya, cuan troopers. Tapi saya ingatkan sekali lagi, disclaimer on, keputusan jual beli ada di tangan
teman-teman sekalian jangan lupa lakukan riset fundamental dan teknikal gitu ya. Kalau butuh guidance lebih banyak, jangan ragu-ragu untuk join grupnya Bro Mike. Nanti bisa lihat di Instagramnya Bro Mike langsung gitu ya. Karena pasti nanti akan ada arahan-arahan lebih banyak ya berkaitan dengan view market ke depannya akan seperti apa dan stock pickingnya yang terbaik itu seperti apa. Kalau gitu saya mau ucapin terima kasih banyak Bro Mike. Ini Terima nggak kasih berasa Bro Dani. setiap kali ngobrol sama Bro Mike selalu nggak berasa. Saya juga jadi belajar lebih banyak bareng Bro Mike pada malam hari ini. Thank you banget. Moga-moga kita bisa ngobrol lagi ya Bro Mike. Amin. Pasti bisa lah. Nanti. Hmm. Oke, thank you. Kalau gitu, thank you juga buat para cuan troopers yang sudah bergabung dan sudah bertanya. Saya Daniel Guna pamit undur diri. Sampai jumpa di TikTok selanjutnya. Bye-bye.